Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan dua rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pastikan Fast Tote Bag Mini bermotif bendera dunia sebagai wadah edukasi bagi anak-anak. Perkenalkan, saya Fernanda Nur Aini Tridara dengan NIM 22060694200 dari kelas akuntansi 2022E. Nah, produk UMKM yang kelompok kami buat yaitu Pastikan Fast Tote Bag Mini bermotif bendera dunia sebagai wadah edukasi bagi anak-anak. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang ada pada bab 1 dan bab 2, antara lain latar belakang, tujuan, manfaat, alasan, aspek pemasaran, aspek operasional, dan aspek SDM. Kerajinan tangan merupakan salah satu kreativitas yang sudah jarang ditekuni oleh banyak orang seiring dengan kerajinan teknologi yang mana secara tidak langsung membuat orang lebih mengandalkan mesin untuk menyelesaikan semua pekerjaannya. Orang-orang yang tidak mempunyai keahlian khusus mengoperasikan suatu mesin hanya akan menunggu saat mereka dibutuhkan, sehingga mengakibatkan banyaknya tingkat pengangguran. Maka dari itu, pembuatan tas rajut plastik kanvas bisa dijadikan satu peluang bisnis baru yang memperkerjakan tenaga manusia sehingga mengurangi tingkat pengangguran di negeri ini. Kerajinan tas rajut memperkerjakan mahasiswa dan bekerjasama dengan ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak perempuan yang putus sekolah atau hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah yang tidak mendapat pekerjaan yang layak karena tidak adanya ijazah yang tinggi. Selain untuk mengurangi tingkat pengangguran, kerajinan tas rajut ini bisa membantu menambah penghasilan keluarga. Setiap orang pasti memiliki bakat yang kreativitas masing-masing. Maka dari itu, usaha pengembangan rajutan ini tidak hanya terpaku pada satu jenis rajutan saja, yaitu tas, tetapi juga menganeka-ragamkan jenis rajutan yang dapat diciptakan sehingga bakat di rumah masing-masing atau di tempat usaha yang sudah disediakan dengan diberi rentang waktu untuk menyelesaikan pembuatannya. Nah, untuk metode pemasarannya dapat dilakukan melalui informasi antar warga, pemasaran secara online melalui website atau di sosial network dan offline dengan menyebarkan brosur atau katalog di mall atau pertokoan di berbagai daerah. Tas rajut merupakan salah satu jenis tas hasil kerajinan tangan yang memiliki nilai eksklusivitas yang cukup tinggi, apalagi dari segi harga tidak jauh berbeda dengan tas lain. Bahkan tas jenis ini jauh lebih murah dari tas-tas sejenisnya, dan beratnya pun tidak lebih ringan. Bentuk tas rajut sangat unik dari warnanya juga beragam, dan tas jenis ini menjadi sesuatu yang berbeda karena hanya bisa dibuat dari tangan bukan mesin. Teknik pembuatannya dengan cara merajut ini masih bisa mengajar target kuantitas produk apabila dilakukan pengelolaan yang baik. Bagi yang sudah senang dengan tas rajut, biasanya tidak akan mempermasalahkan harganya. Yang terpenting adalah biasa memiliki tas yang unik dan tidak dimiliki oleh siapapun. Sehingga tidak mengherankan jika banyak konsumen yang tertarik dengan tas ini. Kreativitas itu memberikan keuntungan ganda kepada yang menekuninya. Pertama, keuntungan dari segi finansialnya. Yang kedua, keuntungan dari sisi kesehatan batin. Jiwa tidak akan mudah stres karena selalu berpikir positif. Hal ini mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang yang menggeluti di bidang ini. Padahal, kalau mereka minat memikirkan sedikit saja kreativitas dan kesenangannya yang mereka lakukan, pekerjaan mereka tidak menjadi lahan rekreasi jiwa. Rekreasi jiwa ini akan membuat orang merasa lebih pas secara batin sehingga merasa lebih berbahagia. Poin 1.2 yaitu tujuan. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui tujuan untuk pembuatan proposal ini, yaitu yang pertama, untuk mengenalkan kepada anak-anak berbagai macam bendera di dunia sebagai edukasi. Yang kedua, untuk mengetahui bahwa suatu kreativitas kerajinan tangan dapat dijadikan peluang ide bisnis baru. Yang selanjutnya yaitu poin 1.3 yaitu manfaat. Produk tersebut mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menambah wawasan tentang berbagai macam bendera dunia kepada anak-anak. Yang kedua, mendirikan dan mengembangkan usaha pembuatan rajutan sebagai hasil dari kerajinan tangan. Yang selanjutnya ada gambaran umum rencana usaha. Rencana usaha yang telah kami rencanakan adalah membangun suatu usaha pengembangan tas rajut dengan kategori home industry dengan produk baru yang belum ada pesaing serta bahan baku yang mudah didapat mengakibatkan potensi yang sangat besar dari perkembangan usaha tas rajut ini. Hal ini membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan usaha tas rajut. Sasaran dari produk ini adalah masyarakat umum, khususnya bagi anak-anak. Berikut ini, analisis kelayakan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada alasan pemilihan produk. Pada saat ini, jenis rajutan kembali menjadi salah satu yang diminati oleh masyarakat umum, seperti tas atau tote bag. Selain keunikan dan berbeda dengan kebanyakan yang dipakai oleh kebanyakan orang, tote bag ini juga memiliki nilai eksklusivitas yang tinggi karena memerlukan keterampilan dalam pembuatannya. Hal ini memberikan peluang usaha yang cukup menjanjikan untuk berkembang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan tote bag minim masih sangat layak untuk dijadikan usaha. Yang kedua ada analisis aspek pemasaran. Poin A, penetapan harga dari produk tote bag mini berdasarkan pada biaya pembelian, berbau dan tingkat kualitas serta kenaikan dari tote bag mini tersebut. Poin B, promosi yang dilakukan untuk mengenalkan tote bag mini ini adalah dengan promosi penitipan barang pada distro, mall dan lain-lain serta promosi melalui media online. Poin C, pendistribusian barang di samping dihasilkan oleh para pedagang akan mengirimkan langsung pada pasar secara dengan mengantar ke butik, mall dan distro pada pasar sasaran. Dan yang ketiga ada analisis aspek operasional. Pada poin A, desain produk. Untuk meningkatkan kualitas hasil, maka selalu mengalami perkembangan teknologi atau riset produk. Poin B yaitu proses produksi sederhana meliputi pemilihan barang yang selanjutnya dirajut sesuai desain yaitu bendera dunia. Poin C, pengawasan kualitas dilakukan untuk bahan baku, pengawasan proses dan pengawasan produk jadi.
Poin D, untuk bahan baku akan disesuaikan dengan ukuran tote bag yang akan dibuat. Untuk pengawasan kualitas proses dilakukan dengan melihat cara kerja dan kreativitas yang dihasilkan. Sedangkan untuk kualitas hasil produksi, ukuran kualitas dilihat dari keragaman ukuran, kerapian pembuatannya, dan tingkat kualitas pembuatannya. Poin yang keempat yaitu analisis aspek sumber daya manusia. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk usaha ini terdiri dari 3 atau 5 orang pekerja produksi dan 2 orang sebagai tenaga market. Perkenalkan, nama saya Nairi Farah Fadila dari kelompok 3 akuntansi 2022E. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 dari kelompok kami, yaitu metode pelaksanaan. Dalam metode pelaksanaan proposal yang kami ajukan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama penyiapan bahan, yang kedua pembuatan simpul awal atau perangkat tas, yang ketiga proses produksi, dan yang terakhir yaitu pemasaran. Yang pertama yaitu proses penyiapan bahan. Bahan yang digunakan dalam tote bag plastik kanvas yang kami ajukan, yang pertama yaitu benang yang terdiri dari benang handuk atau benang cenil. Hal tersebut menyesuaikan dengan tas yang akan kita buat akan memakai benang apa. Lalu selanjutnya yaitu plastik kanvas. Plastik ini sebagai bahan dasar atau perangkat dasar dalam proses pembuatan tas ini. Lalu selanjutnya yaitu bordir bendera dunia. Selanjutnya, alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan tas ini yang pertama yaitu jarum tapestri. Fungsinya untuk merangkai atau merajut benang ke dalam plastik kanvas yang telah disediakan. Lalu yang kedua yaitu jarum hakpen. Fungsinya untuk merapikan hasil rajutan yang telah dibuat. Alat selanjutnya yaitu rantai tas, pengait tas, gunting, meteran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses pembuatan simpul awal atau kerangka tas. Pada proses ini kita membuat bentuk kerangka tas atau bentuk pola tas, dan juga kita membuat pola rajutan tas yang akan digunakan pada setiap tas. Pada setiap tas pola rajutan ini tentunya berbeda-beda. Ada berbagai macam pola rajutan seperti tusuk rantai, tusuk ganda, dan tusuk kombinasi. Lalu proses yang ketiga yaitu proses produksi. Setelah penyiapan bahan dan pembuatan kerangka tas, di sini kita akan memproduksi tas yang akan kita buat. Umumnya waktu produksi untuk satu tas memakan waktu 1 hari. Hal tersebut sesuai dengan keahlian dari pengrajut, dan kualitas atau kerapihan setiap tas itu pasti berbeda meskipun yang merajut adalah satu orang yang sama. Selanjutnya yang keempat yaitu proses pemasaran. Proses pemasaran yang telah kami rencanakan yaitu secara online dan secara offline. Contoh proses pemasaran secara offline, kita akan menitipkan tote bag yang telah kita produksi ke toko-toko tas atau toko edukasi bagi anak dan konveksi lainnya, serta kita akan mencetak brosur dan menyebarkannya agar semakin banyak orang yang tahu mengenai produk kita. Lalu selanjutnya yaitu penjualan atau pemasaran secara online. Di sini kita akan membuka toko online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, serta kita akan melakukan promosi, melakukan sosial network, contohnya promosi di WA, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Helena Rahaditlais di NIM 2208069429 dari kelas akuntansi 2022E. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 4 yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama seperti gambar yang tabel tertera di sini yaitu anggaran biaya. Nah, di situ tertera ada 4. Yang pertama ada peralatan penunjang, kedua ada bahan habis pakai, ketiga ada perjalanan, dan terakhir ada yang lain-lain. Baik, saya akan jelaskan apa aja yang digunakan untuk dana tersebut. Yang pertama ada peralatan penunjang. Di sini saya membaca. Ada gunting kain, kemudian ada meteran, penggaris, dan jarum tapestri. Kemudian untuk yang bahan habis pakai ada benang, berbagi benang, kemudian ada handle tas, rantai tas, ring resleting, kain furing, kancing, kemudian busa, jarum, berbagai macam jarum, kemudian lem, kemudian plastik, kemudian jaring plastik, dan yang paling penting ada bordiran bendera. Itu yang membuat produk kita itu menarik. Kemudian ada perjalanan, yang pertama ada survei, kemudian perjalanan untuk menyetak brosur, perjalanan untuk ke butik, mall, atau beli kerajinan untuk menyebarkan brosur juga, kemudian ada perjalanan untuk menitipkan produk kita. Itu yang perjalanan. Kemudian yang terakhir ada lain-lain. Nah, ini yang pertama ada laporan untuk print dan jilid, kemudian ada brosur untuk promosi produk tentunya, kemudian ada social network itu untuk promosi produk juga, kemudian ada dokumentasi untuk pengambilan gambar dan video, kemudian ada fotokopi dokumen, kemudian yang terakhir ada poster untuk mendokumentasikan produk kita. Kemudian ada jadwal kegiatan seperti tabel yang tertera di sini. Di sini ada 7, yang pertama ada persiapan, kedua pengadaan alat dan bahan, ketiga pembuatan produk, keempat promosi, kelima penjualan produk, keenam evaluasi, dan yang terakhir ada laporan pertanggungjawaban. Nah, di sini ada setiap bulannya, dan yang bulan pertama ini untuk persiapan dan alat dan bahan. Kemudian yang bulan kedua ada pengadaan alat dan bahan, pembuatan produk, promosi, dan penjualan produk. Kemudian yang bulan ketiga ini ada pembuatan produk, promosi, dan penjualan produk. Kemudian yang bulan keempat sama seperti tadi, ada pembuatan produk, promosi, dan penjualan produk. Nah, yang bulan terakhir ini bulan kelima, ada promosi, penjualan produk, evaluasi, dan laporan pertanggungjawaban. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.